Atmajaya, saya Mitae, mewakili Perluni Atmajaya. Hari ini akan menemani Anda, kakak, adik, bapak, ibu, alumni, dan teman-teman mahasiswa yang masih berkuliah di Atmajaya dalam sebuah podcast yang hari ini saya nggak cuma sendirian, ada Kak Hadi atau Pak Guru Longgi. Namanya ada dua, kita akan mengulik lebih lanjut nanti kenapa sampai ada nama Pak Guru Longgi di badannya Kak Hadi hari ini. Kak Hadi dan Mitae sama-sama alumni Atmajaya. Kalau saya adalah alumni Psikologi 2006, Kak Hadi adalah alumni Fakultas Hukum tahun 94. Betul nggak ya? Masuk 94, lulus 98. Gak apa-apa. Hai Kak Hadi. Hai Mitae, selamat pagi. Selamat pagi. Tapi mungkin ditontonnya bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Iya, aduh, macam deja vu saya. Balik lagi ke sini. Balik lagi ke kampus yang sangat luar biasa. Tapi kondisi yang udah dengan kondisi yang keren. sangat jauh berbeda, Iya. banyak kemajuan tentunya, dan mahasiswa-mahasiswa adik-adik kelas kita yang luar biasa. Iya, adik-adik mahasiswa hari ini juga saya yang alumninya baru aja gitu, terus pengen banget belajar banyak dari Kak Hadi. Soalnya Kak Hadi ini beliau dengan aktivitasnya yang sangat banyak di Jakarta dulu, bekerja juga melayani, aktivis gitu ya, pekerjaannya di banyak bidang event, bidang hukum terutama dengan pers, dengan anak-anak, dengan keluarga, tapi juga melayani juga di KAJ, di gerejanya, di Jakarta yang dengan aktivitas dan fasilitas yang nyaman gitu ya Kak, seperti aku dan teman-teman hari ini. Tapi terus kenapa dan apa yang bikin Kak Hadi sekarang malah tinggal di Asmat, melayani di Agas, dan ini adalah bulan Mei 2025, berarti tahun ketiga. Tahun ketiga. Karena pertama kali Kak Hadi berangkat ke Asmat itu di tahun 2022 juga bulan Mei, betul ya? Kami pengen banget tahu sih, jadi apa tuh yang Kak Hadi alami, perubahan yang besar gitu ya, dari yang tadinya nyaman, terus tiba-tiba ke suatu daerah. Baik, Kak Mitae dan keluarga Atmajaya dimanapun Anda berada, saya Longinus Hadi, biasa dipanggil Hadi dulu di kampus, begitu. Dan sejak April 2022 lalu, 3 tahun lalu, saya memang bekerja dan berkarya di pedalaman Asmat, sebuah kampung di pedalaman Asmat. Kalau keluarga mahasiswa Atmajaya belum tahu, Asmat itu ada di ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua Selatan, khususnya di salah satu kabupaten, namanya Kabupaten Asmat. Dan saya ada tinggal di salah satu kampung pedalaman, namanya Kampung Per, di Asmat sana. Jadi kalau hitungan jarak dari Jakarta ke Asmat sekitar 36.000 km jaraknya, kami tahu, bukan jarak yang dekat ya. Berapa kali terbang itu? Iya. Biar bisa membayangkan. Iya, kalau dari Jakarta tentu Jakarta Makassar, Makassar Timika, baru Timika ke Asmat. Jadi 3 kali naik pesawat, dan perbedaan waktu kami 2 jam lebih cepat dari Jakarta. Jadi total perjalanan 7-8 jam plus perbedaan waktu ya, begitu. Nah, kenapa saya sampai ada di Asmat? Ceritanya begini loh. Jadi 2020 sampai 2022 awal itu memang masa yang paling berat ya buat kita, karena waktu itu COVID melanda, segala segi kehidupan juga terdampak, banyak pekerjaan juga terhenti, banyak PHK, banyak kemudian orang bertransformasi diri menjadi, pokoknya antara aspek kesehatan, menyelamatkan diri dengan bagaimana memenuhi kebutuhan hidup, itu pergulatan yang sangat besar di situ. Nah, singkat kata, ada seorang ibu di April 2022 menawarkan ke saya, "Longinus, kamu mau nggak bekerja di Papua?" Tidak tahu kenapa mulut, pikiran, kata ini terucap yes, yes, yes gitu. Padahal bekerja di Papuanya itu masih koma-koma lagi. Tapi di daerah pedalaman loh, tanpa akses komunikasi, tanpa air bersih, tanpa fasilitas yang mendukung, nanti kamu akan terisolir karena tidak ada komunikasi. Tapi mulut ini, yes saya mau, yes saya mau, yes saya mau.
Nah, ibu ini berasal dari sebuah komunitas, kalau boleh saya memperkenalkan, namanya Relawan Agats, gitu, Ragats, gitu. Jadi sejak itulah kemudian saya berproses, saya di interview dan kemudian yaitu dijelaskan segala kondisi yang semuanya tidak dapat saya bayangkan. Itu tadi Kak Wita sampaikan di awal kan. Kita terbiasa hidup di kota dengan semuanya ada, apapun ada, segalanya tersedia. Tiba-tiba kok sampai di sana begitu loh. Nah, intinya saya terima tawaran itu dan satu bayangan saya waktu itu saya tanya sama memang pekerjaannya apa? Pekerjaannya unik waktu itu hanya satu, membantu pastor sana. Wih, pekerjaan yang unik ini gitu. Nah, ternyata singkat kata dalam bayangan saya membantu pastor itu kan koster di gereja gitu. Tapi ya sudah, karena mulut ini terucap, maka berangkatlah saya di akhir April sampai di sana 1 Mei memulai pekerjaan itu. Keluarga Atma Jaya perlu juga saya kasih bocoran bahwa Kak Hadi ini punya keluarga yang anaknya 2 dengan istri yang lengkap ada di Jakarta. Tambah lagi Kak, ceritakan pergumulan macam apa itu dengan keluarga. Betul. Kami tanya. Jadi saya berangkat sendiri, akhirnya saya memutuskan berangkat sendiri meninggalkan istri dan 2 anak saya. Kebetulan mereka sudah beranjak remaja waktu itu 3 tahun yang lalu, yang satu umur 18 dan 16 tahun gitu. Sekarang jadi 21 dan 19 tahun dan dengan segala konsekuensi, resiko, daerah yang belum saya kenal dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya dalam perjalanan dari waktu Makassar ke Timika itu saya sempat menangis Kak Mintai. Saya hanya sempat berdoa, Tuhan apa yang akan saya lakukan di tempat yang belum saya pernah tahu, belum saya kenal. Saya pelajari dari YouTube juga terbatas. Gitu hanya wilayah yang sangat tertinggal. 2018 pernah terdampak kejadian luar biasa, gizi buruk di sana, segala sesuatunya serba minim. Waktu itu saya berucap, Tuhan bantu dan dampingi saya gitu. Jadi ini ada pengalaman spiritual juga waktu itu. Singkat kata tiba di Asmat, kemudian berjumpa dengan pastor dan memang tugas Pak Longinus adalah mendampingi masyarakat di sebuah kampung. Di mana pastor? 1,5 jam dari kota Agats. Nah, Agats itu kan kota. Jadi Agats itu ibu kota Kabupaten Asmat. Agats. Ya mereka sudah relatif lebih maju, ada kios-kios, ada pokoknya ada pendatang-pendatang di sana. Loh, bukan di Agats. Bukan di kampung. Nah, makin itu lagi toh. Waduh, apalagi nih. Sedangkan begitu sampai Agats, saya langsung dijemput oleh perwakilan dari kampung tersebut. Jadi kampung langsung, yang kemudian saya tahu dari Kampung Per itu kan, dijemput, sudah kita siap berangkat, membawa Bapak ke kampung kami. Saya bilang, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Oke, Pak Longinus dampingi pendidikan di sana, kesehatan dan nutrisi sesuai dengan apa yang menjadi concern dari lembaga ini, dari relawan Ragats ini. Tapi kan waktu itu konteksnya kan ya saya hanya berserah, pokoknya apa yang saya bisa saya akan lakukan di sana. Begitu sampai sana. Singkat kata, Minggu saya ingat sekali itu 29 April 2022 saya tiba di Kampung Per. Perjalanan via laut, kami ternyata di pesisir. Asmat itu di pesisir menghadap langsung Laut Arafura yang sangat bersejarah. Kalau keluarga Atma Jaya tahu Laut Arafura sejarahnya banyak. Dan itu baru saya ada di tengah Laut Arafura. Luar biasa, dan kami ada di pesisir. Sebuah kampung, 800 jiwa di sana, tertinggal dalam segala hal. Komunikasi, transportasi, akses kesehatan, akses pendidikan, kemudian akses nutrisi dan kesehatan begitu. Dan yang saya lakukan pertama kali adalah waktu itu mengecek pendidikan di sana. Ternyata ada sekolah dasar saja di sana, SD Impres, dan lama tidak berjalan. Wow. Gitu. Jadi ya di situ mulai saya tergerak, udah saya kumpulkan anak-anak belajar calistung waktu itu, baca tulis hitung. Akhirnya terkumpul 80 anak-anak. Kita kumpul di aula gereja.
Nah, mulai dari 1 Mei itu saya kumpulkan anak-anak, terkumpul 80 anak sampai 1,5 bulan. Di 1,5 bulan itu saya merasa saya susah mengukur indikator anak-anak ini kalau saya tidak masuk ke sekolah. Makanya saya izin pastor selaku yang membimbing dan mendampingi saya di sana untuk ikut terjun di sekolah dasar Impres itu. Maka berproses, melamar juga kami melamar. Jadi itu melamar singkat kata saya diterima menjadi guru bantu kampung istilahnya. Sejak saat itu saya ingat sekali 22 Mei saya dipanggil Pak Guru di situ karena sudah resmi membantu sekolah itu. Dan saya sempat sendirian di sekolah itu karena tidak ada tenaga pengajar yang datang dengan berbagai alasan begitu. Gitu saya sempat sendirian di sekolah itu, 80 anak itu saya bawa. Nah, sejak itu pelan-pelan sekolah mulai hidup, mulai muncul kembali. Dan ada semangat baru di antara anak-anak bahwa sekolah hidup kembali. Dengan segala tantangannya sampai hari ini sekolah itu sudah punya 150 murid. Gitu yang ada di kampung itu, dan guru sudah ada 7 dan sudah ada pimpinan sekolah juga, sehingga intinya sekolah itu hidup kembali. Ya. Nah, tentu bukan karena hebat dan kalau lagu itu bukan karena hebat dan kuatku ya. Ini betul-betul sebuah panggilan kalau menurut saya ya. Karena begini kami selain fasilitas tadi yang serba ada di kota, saya secara tidak langsung harus mendegradasi keakuan saya ketika ada di suatu tempat yang memang membutuhkan hal-hal yang sangat mendasar tadi. Coba bisa bayangkan nggak? Kalau keakuan saya masih tinggi, egoisme saya masih tinggi, sarjana hukum segini-gini, ngapain gue jadi guru SD? Ngapain itu? Mendingan gue kan. Nah, pasti kan ada kan gitu. Tapi ternyata itu karena panggilan, karena ya saya terpanggil, maka kesan itu tidak ada. Saya melebur diri menjadi pendamping mereka, guru dan orang tua bagi anak-anak di sekolah. Sehingga hari ini kita bisa berproses begitu. Dari sisi kesehatan juga begitu. Banyak hal kita temukan di sana. Asmat itu mengandalkan air hujan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di kota yang bisa ada air sambungan air pump, tapi di kampung-kampung itu semuanya mengandalkan air hujan. Jadi kalau hujan datang, ada belong-belong penampungan, ya itulah untuk masak, mandi, cuci begitu. Dalam suatu ketika juga saya sempat tidak mandi 4 hari karena musim kering gitu. Kemudian kita mengandalkan sinar matahari untuk penerangan. Kami masih pakai solar panel di banyak tempat ya, kecuali di kota di Agats ya sudah ada PLN. Tapi di kampung-kampung seperti Per, kami masih mengandalkan solar panel. Kalau matahari bersinar terang dari pagi sampai sore, ya kayak solar panel itu akan keisi dayanya dan kita bisa terang sampai mungkin jam 10, jam 11 malam, jam 12 lah. Tapi kalau seharian hujan, sudah game sudah. Jam 5, jam 6 kita nyalakan solar panel, ya paling 1 jam. Yang muda-muda mungkin jadi kurang konteks gitu ya, taunya di rumah solar panel itu keren gitu. Padahal ini bedanya solar panel di sana nggak punya sistem yang menampung baterai sebanyak-banyaknya seperti di rumah-rumah kita hari di Jakarta. Betul. Gitu kan. Beda sekali konsepnya. Jadi di sana sangat bergantung air hujan, sinar matahari, dan kami tinggal di atas lumpur di Asmat itu. Jadi dengan konstruksi jalan itu semuanya kayu gitu. Jalan beraspal hanya beberapa bagian itu di kota Agats. Tapi semuanya hampir 95% itu kayu. Dan jadi bisa dibayangkan dong, kayu kan juga ada masanya. Kalau sudah rapuh atau apa pasti jalan rusak. Jalan itu beberapa bagian jalan juga di kampung juga banyak yang rusak sehingga harus diperbaiki. Nah, ini saya masih bercerita tentang kampung saya ya. Soal pendidikan tadi seperti itu, soal kesehatan juga. Kampanye soal kesehatan ini juga menjadi di kampung kami ada pustu, ada puskesmas pembantu. Tapi memang kendalanya kadang-kadang kehabisan stok obat gitu, sehingga harus menunggu lagi stok obat dari pusat. Sedangkan
Masyarakat di sana yang rata-rata itu nelayan, kemudian nelayan di laut untuk tangkap ikan, tangkap udang, kemudian di hutan pangkur sagu, belah kayu, dan sisanya pengukir, itu seringkali banyak yang sakit dan kemudian susah mendapatkan akses pengobatan begitu loh, karena keterbatasan obat itu. Gitu. Kalau nakes? Nakes ada kunjungan 1 bulan sekali untuk balita ya, timbang badan, ukur gizi segala macam gitu. Tapi beberapa program namanya PMT, penambahan makanan tambahan untuk beberapa bayi yang dianggap berat badannya itu kurang gitu. Jadi memang sejak 2018 KLB gizi buruk itu sampai kemudian pemulihan 2019-2020 mungkin masih ada beberapa sekian persen kecil ya yang, tapi kan kami di Asmat sepakat untuk tidak menyebut itu sebagai stunting atau KLB, tapi ukurannya itu bayi yang kurang berat badan sehingga harus ditambah asupan makanannya. Nah, program penambahan makanannya itu digalakkan pemerintah dan cukup berhasil. Menurut saya cukup berhasil karena selain bubur kacang hijau, susu, makanan gitu. Nah, tapi kan memang tantangannya ya itu tidak bisa terus-menerus gitu karena beberapa keterbatasan yang terjadi gitu. Hal lainnya adalah kemudian saya mendampingi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Saya mencoba membuka ruang komunikasi dengan beberapa pihak di kota. Bagaimana kalau masyarakat kami tangkap udang, kalian yang tampung hasilnya, jadi mereka tidak jual di pasar tapi ditampung, kalian bayar di kampung langsung. Selain orang kampung dapat uang fresh di kampung, dia tidak perlu ke Agats ya. Tidak perlu ke Agats dengan biaya, dengan uang makan segala macam, sehingga langsung dapat. Itu berjalan waktu itu sekitar 3 bulan. Di bidang pendampingan spiritualitas juga gitu ya. Guru di sana itu bukan sekedar guru mengajar di sekolah ya. Guru bagi masyarakat, guru yang betul itu bisa digugu dan ditiru. Artinya kalau kita bisa memberikan ide tentang ini, mereka pasti mau ikut gitu. Tinggal memang didampingi caranya. Kuncinya memang pendampingan di sana. Termasuk juga hal-hal tentang spiritual di gereja. Masyarakat Asmat itu 97% itu Katolik, mayoritas Katolik, dan kami punya gereja di sana, dan itu sarana kami juga untuk pengembangan spiritual gitu. Sehingga meskipun pelayanan pastoral juga terbatas kan, karena tenaga pastoral juga terbatas. Jadi ketika tidak ada pastor ya kami isi dengan pemberdayaan masyarakat. Siapa yang mau bertugas, membaca, bernyanyi. Dan saya ambil kesempatan itu untuk menjadi pembawa renungan, menyisipkan pesan-pesan hal-hal paling sederhana. Kita bicara, memang kendala utama di sana memang bahasa. Oh ya. Saya sudah 3 tahun di sana ya masih PR besar belajar bahasa Asmat karena selain rumpunnya banyak, actionnya banyak dan berbeda-beda. Tapi beberapa hal dasar yang bisa diucapkan ya bisa saya ucapkan begitu. Dan setiap kali membawakan renungan itu saya sisipkan pesan-pesan kehidupan yang sederhana yang bisa mereka lakukan gitu loh. Gitu. Mau tahu mau tahu contohnya enggak? Misalnya nih sedikit ya. Bahasa. Iya, misalkan di Alkitab 2 minggu lalu bicara bacaan Injil itu, tebarkanlah jalamu di samping kanan perahumu. Itu kan masyarakat per banget yang nelayan kan. Saya bilang, Bapak Mama, ini kita sekali. Iya Pak Guru, tapi kita sudah tebar jalan di sebelah kanan itu ikan tidak masuk juga. Nah, di situ kita belajar kesabaran, belajar berserah. Gitu ya. Sabar itu apa Pak Guru? Sabar itu tidak boleh marah, tidak boleh. Kita kalau tidak dapat ikan kita tidak makan. Jadi pergulatan pemahaman seperti itu yang kemudian menjadi dialog yang menarik. Tetap kan harus kita sisipkan. Tuhan itu ngasih kita sabar, berkat pasti datang. Bapak Mama harus percaya. Kalau ada masalah silahkan. Bukan kalau ada masalah lapor Pak Guru, bukan. Silakan lapor Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jadi hal-hal sederhana dengan bahasa sederhana yang sangat dekat. Yang saya dekat dengan kehidupan mereka. Saya bilang, bacaan Injil ini kita sekali gitu.
begitu. Nah, itu salah satu contoh. Hal-hal lainnya sebenarnya ini yang menjadi perkembangan saya di sana. Jadi Ragats itu lembaga kami itu juga mendapat bantuan sarana telekomunikasi dan informasi berupa semacam satelit gitu ya untuk pengadaan jaringan WiFi gitu, sehingga sejak tahun 2003 awal kami punya jaringan itu di beberapa kampung dan kami bisa menyelenggarakan kelas belajar online secara online dari tiap-tiap kampung dengan pengajar yang disiapkan oleh lembaga ini dari Jakarta. Wah, berarti punya banyak kesempatan kami di Jakarta ini. Bisa, sangat terbuka gitu. Artinya kan peran dari itu sangat dibutuhkan sekali, dan itu sekolah online saat ini kami sudah ada di 21 kampung dengan cikal bakal ya dengan segala hambatan-hambatan yang terjadilah, masalah sinyal, masalah jaringan, masalah pendamping, masalah iklim, cuaca, segala macam. Oh iya, di sana itu setiap kegiatan itu sangat bergantung pada cuaca. Seperti apa itu? Nah, contohnya pastor mau berpelayanan atau saya mau ke kota, kita harus lihat debit air hari ini surut atau meti, orang sana bilangnya itu meti. Meti itu surut sekali, di bawah atau naik. Kalau surut di bawah, kita harus tunggu beberapa jam sampai dia naik. Arti kata, misalkan hari ini meti air di bawah, itu air semuanya di bawah, ya kan? Seluruh asma di bawah. Tunggu naik itu sekitar 3-4 jam. Artinya itu sangat-sangat mempengaruhi jadwal kegiatan kita. Jam berapa kita janjian. Kalau kita ke kota sana, air sedang naik, bagus, oke. Tapi tiba di sana, air sedang meti kembali, kita harus tunggu air naik lagi untuk pulang. Begitu. Jadi itu sangat tergantung kondisi air laut yang pasang dan surut. Yang kedua, ada musim air tenang, ada musim ombak. Dan biasanya akhir tahun sampai sekitar Maret itu waktunya musim ombak yang sangat tinggi. Dan di situ kita harus bersiap untuk mengurangi aktivitas, melihat betul cuaca, karena toh kita tidak bisa melawan alam toh kalau ombak besar. Saya 3 tahun di sana sudah lebih dari 4 kali terhempas ombak dengan segala dinamikanya di laut. Tapi ya bersyukur. Jadi di sana itu kalau di laut kita tidak boleh bicara yang tidak baik. Semuanya harus tetap menghormati alam sekitar kita gitu. Jadi tapi memang ada waktunya musim ombak yang sangat tinggi, seperti kemarin baru selesai juga bulan awal April itu. Itu alat transportasinya pakai apa? Ada motor tempelnya kah? Kami sehari-hari dengan perahu. Perahu namanya perahu fiber. Ada beberapa jenis mesin, tapi rata-rata masyarakat punya itu bantuan dari pemerintah dan ada yang beli mesin 15 PK. Nah, di atasnya itu yang lebih agak taksi dikit gitu, mesin 40 PK. Di atasnya lagi speedboat 85 PK. Jadi ada, tapi kehidupan masyarakat sehari-hari dengan perahu fiber itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi keseharian saya di Kampung Per, di distrik Agats, Kabupaten Asmat. Ya, selain sebagai guru untuk anak-anak itu kami ini guru yang lain nih, guru yang semua guru yang tadi guru dan ditiru tentu saja. Jadi guru yang bukan seperti kami atau kita yang muda bayangkan mengajar di sekolah saja. Iya, betul. Pak Guru Longgi, tadi ada sedikit tentang ekonomi, mendampingi secara ekonomi kreatif di sana seperti apa, Kak Hadi? Kan kami bayangkan mungkin di Asmat tuh ada patung gitu ya, tapi jangan-jangan di Kampung Per punya kekhususannya sendiri gitu. Iya, khusus untuk Kampung Per memang sangat terkenal dengan para pengukirnya ya. Ada belasan pengukir yang hebat-hebat di sana yang bisa. Jadi di sana keunikan tersendirinya itu mengukir tanpa konsep yang tertulis. Bagi mereka itu membayangkan sesuatu
dijelaskan sesuatu minta ini, dia kerja, sudah lakukan itu. Dan tantangannya adalah Mbak Mitaya dan keluarga Atmajaya, tantangannya adalah memang pengukir-pengukir banyak di sana. Tapi pasar untuk menjual ukiran-ukiran itu memang masih terbatas. Dan salah satunya adalah hanya di Festival Asmat Pokman namanya. Festival Budaya Asmat yang diselenggarakan itu setahun sekali di bulan Oktober. Itu inisiasi dari Keuskupan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten. Disitulah ajang para pengukir diapresiasi oleh pemerintah kabupaten maupun Keuskupan. Dan biasanya di situ ada lelang-lelang yang bisa berharga puluhan juta rupiah. Tapi di luar itu memang tantangan mencari pasar itu sangat berat ya gitu loh. Dan itu kita masih terus berpikir bagaimana agar pengukir-pengukir ini dengan sanggar-sanggar yang sudah ada itu bisa mendapatkan pasarnya tidak hanya pada saat festival, tapi di momen-momen yang lain begitu. Apa yang bisa kita tularkan atau sampaikan ke keluarga Atmajaya jika misalnya kami ini ingin terlibat seperti mungkin saja ada yang ingin terlibat terjun langsung seperti Kak Hadi gitu ya, merasa punya panggilan juga begitu. Tapi apalagi yang bisa dilakukan kalau hal yang paling sederhana mungkin boleh Kak Hadi ceritakan, dibagikan? Iya, secara sederhana ya banyak hal bisa dilakukan ya untuk membantu saudara-saudara kita di sana gitu. Tapi saya ingin katakan beberapa hal. Yang pertama, tentu kalau berkaca dari saya juga merupakan staf dari Yayasan Relawan Asmat Indonesia. Tentu salurannya bisa ke situ gitu, nanti bisa dibicarakan di situ. Yang kedua, memang kalaupun secara itu terpanggil untuk turut terlibat dengan segala tantangan dan konsekuensinya tentunya ya, meninggalkan segala sesuatu yang serba ada di sini begitu. Tentu kami masih membuka kesempatan itu, dan memang sebenarnya tantangannya bukan ini kan yang kesana itu sebenarnya dalam tanda kutip tidak melulu orang yang pandai, pintar atau apa, tapi juga orang yang merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu, karena memang yang dibutuhkan itu kreativitas dan kearifan untuk mendampingi kesabaran anak-anak. Kami Mitaya dan keluarga Atmajaya, saya mau sampaikan begini, standar di sana itu berbeda dengan di sini begitu loh. Contoh yang paling real misalnya kelas 3 di sana atau kelas 2 di sana itu ya kelas 6 di sana masih belajar mungkin pelajaran kelas 3 di sini begitu. Jadi memang tantangannya masih besar, masih perlu pendampingan, perlu support, perlu dukungan. Selain memang aspek literasi yang sangat masih kurang, dukungan sarana dan prasarana juga yang terbatas, kemudian akses ke pendidikan juga mereka terbatas. Itu yang tantangan terbesar di sana. Karena kalau kita tidak memperbaiki pendidikan mereka, pendidikan saudara-saudara kita di sana dari mulai yang terkecil, PAUD, SD, SMP, maka ya kita akan masih lama melihat kemajuan di sana. Itu dari sisi itu. Tapi yang lebih penting adalah kalau sahabat atau keluarga Atmajaya ingin terlibat menjadi volunteer, sukarelawan untuk membantu atau berbagi ilmu pengetahuan sesuatu di sana, menurut saya itu masih sangat terbuka dengan segala kondisi yang ada begitu. Kami saya saat hampir 3 tahun di sana, kalau setahun sekali kembali ke Jakarta itu merasa memang dari kampung karena menjiwai gitu, dan kaget melihat segala sesuatu di sana. Jam 6 sudah gelap, sudah tidak ada
penerangan, tapi di sini terang benerang Masih ramai, begitu. Kemarin baru waktu mulai keramaian. baru mulai keramaian. Ada gegar budaya pasti. Jadi kan? kalau kita berefleksi itu kok kayak ada jenjang yang sangat jauh ya, gap yang sangat jauh. Nah, bagaimana pelan-pelan itu ini menjadi refleksi adik-adik mungkin atau apa yang mempersiapkan diri untuk dan ini kan juga bagian dari karya kita untuk Tuhan dan tanah air gitu. Betul. Kan, dan tentu makin banyak keluarga Atmajaya baik calon lulusan atau alumni yang tentu dengan berbagai cara tentunya tidak melalui lewat lembaga kami atau dari yang lain tentu akan bisa berdampak begitu untuk apa perkembangan Asmat. Dan satu lagi memang di sana tidak bisa kita ukur dengan indikator 3 bulan ya, 1 tahun ya, itu harus begitu, tidak bisa. Karena kuncinya adalah pendampingan, bahkan pendampingan one by one, anak per anak begitu. Belajar baca tulis hitung juga. Ada yang belum kenal abjad juga pelan-pelan, ada yang belum kenal hitung, perkalian, pembagian, pengurangan segala macam begitu. Tapi ya itulah cara kita untuk pelan-pelan membantu Asmat, terutama pendidikan di Asmat. Oh iya, lembaga kami juga sudah mulai menyediakan beasiswa untuk anak-anak Asmat agar mereka bisa memperoleh akses pendidikan lebih dari saat ini. Dan poinnya adalah agar anak-anak Asmat ya bisa mendapatkan sesuatu bekal pengetahuan, pemahaman dan pengetahuan yang bisa mereka terapkan nanti di ketika mereka kembali ke Asmat gitu, baik sebagai guru, sebagai tenaga pendamping maupun sebagai tenaga penggerak di kampung gitu. Artinya program-program beasiswa juga dari pihak-pihak yang lain, misalnya dari Perluni, dari Unika Atmajaya juga bisa menyambut itu. Betul. Baik. Bahkan saya dengar ya kalau tidak salah kami sedang juga membahas dengan Atmajaya tapi masih dalam proses ya. Itu namanya kuliah hybrid. Asik. Jadi 3 tahun di Asmat, 1 tahun di Atmajaya. Dengar-dengar sih seperti itu keluarga mahasiswa. Tapi wujudnya seperti apa memang nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Tapi itu salah satu wujud dari karya kami dan Atmajaya untuk terus membantu meningkatkan akses pendidikan. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak Teh. Ya, semoga seperti apa yang tadi dibagikan Kak Hadi, memang juga begitulah tujuan dari podcast ini, untuk menjadi memperkuat komunikasi antar alumni, menjadi sarana informasi keberadaan alumni Atmajaya yang kita banggakan, Pak Guru Longgi, gitu ya. Juga memperkuat potensi dari alumni keluarga Atmajaya hari ini, bagaimana Atmajaya mungkin tadi semoga segera terrealisasi nyata gitu, cita-cita kuliah hybrid tadi. Keluarga Atmajaya dimanapun Anda berada, setelah menyaksikan ini semoga terinspirasi. Nantikan selalu podcast dari Perluni yang pasti menginspirasi lagi, seperti kebanggaan kami, Bangga Atma. Ya gitu ya Kak ya. Juga jangan lupa semuanya kita lakukan demi Tuhan dan tanah air. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Pak Guru Longgi. Terima kasih Teh.